Nah, kemudian saya akan mencabar, saya akan mendalami, menunjukkan kelemahan bahwa munculnya teori itu karena dianggap ada kelemahan yang dianggap juga tidak relevan lagi menjelaskan isu-isu kontemporer dan tidak relevan lagi secara kontekstual. Lembaga ekstra dari state, ekstra negara, diberi kuasa orang-orang yang duduk di sana, dibentuk untuk mengontrol kuasa orang-orang yang ada dalam struktur kekuasaan, menangkapi orang-orang yang menyalahgunakan kekuasaan, menangkapi orang-orang yang merampok uang negara. APBN kita jebol, ya, sehingga kita dipungut pajak terus sama Menkyu itu. Ini kita bisa mengungkap kenapa ini terjadi. Oh, ternyata struktur kekuasaan kita sudah dikuasai oligarki. Lalu kita nanya, di mana negara, di mana pemerintah, di mana elit? Katanya elit itu memerintah, membuat kebijakan untuk mensejahterakan rakyat. Dalam teori apapun, teori politik apapun, teori sosial apapun, ketika pemerintah itu berkuasa, pasti ada satu cita-cita, kesejahteraan rakyat, mewujudkan keadilan. Itu kan? Itu fondasi dari kuasa elit. Ketika dia dipilih pun juga menggunakan isu itu. Kalau Anda nggak percaya, cek. Setiap kampanye, politisi-politisi, presiden, wakil presiden, kepala daerah, jenjang gubernur, bupati, sampai wali kota, sampai kepala desa, selalu mengangkat isu yang baik. Saya kalau terpilih, saya akan wujudkan keadilan, saya akan menjamin kebebasan para warga negara, saya tidak akan menangkap mahasiswa. Itu janji-janji kesetaraan lalu digaungkan. Artinya elit itu apakah tahu kalau dia punya tanggung jawab moral? Tahu. Tapi kenapa dia tidak menjalankan tanggung jawab moral? Nanti kita coba bahas bagaimana Plato, bagaimana Aristoteles, bagaimana John Locke, bagaimana Thomas Hobbes, dan kejengkelannya berpuncak di Karl Marx. Itu jengkelnya Marx di situ. Jengkelnya Marx sampai di ubun-ubun. Karena ada dua kelas ini. Makanya buruh tidak akan pernah bisa sejahtera. Buruh pasti akan dieksploitasi. Itu kan? Ya, itu salah satunya. Ya, kita nanti belajar tidak hanya Thomas Hobbes, John Locke, Karl Marx. Enggak. Saya akan mengajak Anda untuk bicara teori sosial secara umum. Anda bisa baca buku saya. Itu menjadi bacaan wajib, karena itu sudah saya interpretasi sesuai konteks yang ada di Indonesia. Jadi Anda nggak semata-mata baca buku misalnya Anthony Giddens, Habermas, itu kan di negara mereka sana. Saya coba mengadopsi beberapa pemikiran mereka, tesis mereka yang saya rangkum dalam buku saya yang berjudul Teori Politik Sosial, terbitan Prenada Media tahun 2004. Ya, itu ada 2 jilid itu sebenarnya ya, yang belum selesai saya tulis. Saya akan menulis teori berikutnya, yang itu merupakan hasil dari kritik intelektual terhadap teori itu. Ya, di sini kalau dalam buku teori politik sosial, silakan Anda beli. Itu saya menulis ada berapa bab ini? Bab 8, ada 8 bab. Nah, kemudian saya akan mencabar. Saya akan mendalami, menunjukkan kelemahan bahwa munculnya teori itu karena dianggap ada kelemahan yang dianggap juga tidak relevan lagi menjelaskan isu-isu kontemporer dan tidak relevan lagi secara kontekstual. Itu biasanya
dilakukan bukan oleh mahasiswa S2, tapi oleh mahasiswa S3. Ya, oleh karena itu, di sini saya tidak mengajak seperti itu, tapi hanya mengenalkan ya. Nanti saya hanya mengenalkan aja, mungkin kalau nggak lupa, bahwa berpikir kontekstual itu sangat penting. Tapi kita ingat bahwa teori apapun itu tetap relevan sejauh Anda punya kepekaan untuk berpikir kontekstual atas isu-isu kontemporer, atas isu-isu yang sedang terjadi. Oleh karena itu, ketika kita bicara teori politik bagi mahasiswa magister ilmu politik, kita jangan melupakan 3 dimensi. Yang pertama adalah dimensi historis, kedua dimensi konseptual analitik, dan ketiga dimensi kritis normatif. Itu sudah baku. Ya, tadi saya sebut dimensi historis apa? Kalau kita ingin menjelaskan kegagalan pemerintah mewujudkan keadilan, maka kita otomatis nyantol ke filsuf Plato, kita nyantol ke pemikiran Aristoteles, kita nyantol ke pemikiran Rousseau, Thomas Hobbes, John Locke, Karl Marx, dan lainnya. Nyantol ke sana. Karena mereka bermimpi tentang masyarakat yang ideal. Supaya supaya masyarakat tidak teralienasi, supaya buruh sejahtera nggak dieksploitasi. Rousseau juga gitu, supaya rakyat itu bisa terwakili kepentingannya, aspirasinya. Nah, kalau memerintah semua nggak mungkin, karena jumlahnya besar. Nggak mungkin negara ini menyediakan bangunan untuk menampung 300 juta orang, nggak mungkin. Kita memilih demokrasi tidak langsung. Orang-orang dipilih dengan mekanisme sistem pemilu. Lalu juga begitu Thomas Hobbes. Bagaimana gagasan dari Thomas Hobbes ketika dia mengandaikan pentingnya suatu lembaga, pentingnya institusi yang bisa menjamin ketertiban, yang menjamin keselamatan, yang menjamin stabilitas. Karena di luar banyak orang yang mati karena dia lemah. Yang bisa eksis, yang hidup, survive. Bayangan Thomas Hobbes saat itu adalah orang yang kuat. Orang yang lemah dimakan sama orang yang kuat. Orang yang lemah ditaklukkan sama orang yang kuat. Yang kuat ya macam-macam indikatornya. Kuat karena dia punya materi, punya harta, punya pasukan, punya bodyguard, punya uang, punya kapital. Hobbes bilang, makhluk apa itu? Yang dia sebut dengan Leviathan. Jadi kita harus melakukan kontrak politik, sepakat, supaya orang-orang yang memerintah itu tidak mendolimi rakyatnya. Itu loh, itu intinya Thomas Hobbes, John Locke. Ya, John Locke juga bilang seperti itu. Ya, harus ada jaminan terhadap kebebasan, harus ada kesetaraan, harus ada kemerdekaan, harus ada keadilan. John Locke. Aristoteles juga bilang gitu sama Plato, keadilan itu memang sulit. Tapi paling tidak pemimpin itu punya karakteristik yang mendekati jiwa filsuf. Supaya dia tidak berpikir serakah. Makanya kata Plato Aristoteles, yang boleh memerintah, yang bisa menjadi pemimpin, itu adalah para filsuf. Orang yang bajik. Orang yang mengutamakan nilai-nilai kebajikan. Virtue. Itu kan. Plato dan Aristoteles nggak suka demokrasi. Ruwet bagi mereka. Ya, itu di dimensi historis. Apapun teori yang kita pelajari, misalnya kita ketika bicara teori of justice, bagaimana si John Rawls, dia juga membaca literatur yang ditulis oleh Thomas Hobbes. Dia mengandaikan bagaimana seandainya orang tidak melakukan kontrak sosial. Ya. Dalam bukunya si Theory of Justice yang ditulis oleh John Rawls,
kita bisa tahu keadilan itu bisa diwujudkan jika ada kontrak sosial yang dia pinjam dari teorinya Thomas Hobbes. Ya, ketika Anda nanti baca bukunya John Rawls tentang Theory of Justice, Anda akan menemukan konsep yang namanya the field of ignorance. Ya. Ada tirai, tapi kita sepakat untuk membentuk dan menggunakan tirai itu. Supaya tidak ada lagi yang merasa super power. Saya orang kaya, saya berhak menginjak-injak orang miskin, saya berhak mengeksploitasi orang, saya berhak sewenang-wenang, saya berhak menjajah mereka. Tapi kalau dengan feel of ignorance, tirai ketidaktahuan, itu hasil kontrak. Dan itu memang si John Rawls pinjam konsep dari Thomas Hobbes. Itu salah satu contoh kalau kita bicara tentang teori keadilan. Keadilan tetap menjadi mimpi dari setiap penguasa. Karena penguasa tetap membutuhkan legitimasi. Dia perlu pengakuan. Kekuasaannya perlu diakui, meskipun dia hasil dari pemilu. Tapi kalau penguasa sudah tidak diakui, buyar negara itu. Akan terjadi kekerasan terus, aksi-aksi protes terus, sebagainya. Ya, negara lama-lama ya ambrol, nggak ada perekatnya. Yang kedua, saya akan mengajak Anda nanti dari beberapa teori. Dalam setiap teori pasti ada dimensi historis, setiap teori pasti ada dimensi konseptualnya, dan setiap teori pasti ada dimensi kritisnya atau dimensi normatifnya. Saya ulangi lagi, misalnya ketika Anda ingin membuktikan theory of recognition, teori pengakuan akan identitas. Karena biasanya identitas yang minoritas itu tidak pernah dianggap oleh identitas yang mayoritas, oleh identitas yang dominan. Identitas-identitas yang mempengaruhi ini kemudian dibuat jadi teori. Siapa yang buat? Ya Charles Taylor itu yang buat gara-gara. Kemudian diikuti oleh filsuf-filsuf yang lain dari Jerman, dari Kanada. Axel Honneth, Nancy Fraser. Dia berjuang, perlu identitas. Ya, identitas itu perlu diakui. Identitas itu harus diterima. Nggak boleh dihapus, nggak boleh dianggap tidak ada. Karena itu mereka juga adalah warga negara. Masa karena warna kulit saya hitam, masa karena saya perempuan, masa karena saya tidak berpendidikan tinggi, saya tidak boleh menikmati fasilitas pemerintah kota, saya tidak boleh naik transport, saya tidak boleh datang ke tempat pemungutan suara, saya tidak boleh demo, hanya karena perbedaan identitas. Dan identitas itu adalah yang minoritas. Ini perjuangkan. Itu nanti kita bicara di teori recognition. Jadi artinya apa? Kita di situ ada dimensi konseptualnya. Sampai akhirnya nanti di puncak, ya hasil konferensi internasional perempuan seluruh dunia yang di Beijing, ya CEDAW itu CEDAW sepakat sampai menetapkan angka kuota 30% untuk representasi perempuan karena perempuan banyak yang tertindas. Perempuan mengalami penindasan, perempuan mengalami diskriminasi. Perempuan memperoleh ketidakadilan, perempuan memperoleh ketidaksetaraan ketika berada di ruang publik. Ketika dia mencari nafkah karena perempuan ya udah menjadi warga negara kelas 2. Selama masih ada laki-laki, maka laki-laki yang utama ya, dalam mengambil kebijakan, untuk menempati jabatan-jabatan politis. Ini diperjuangkan oleh ahli-ahli teori recognition. Belum lagi nanti kita bicara teori postkolonial. Bagaimana orang-orang yang pernah wilayahnya dijajah, bagaimana negara para intelektual, ilmuwan, yang negaranya diacak-acak oleh kekuatan-kekuatan
yang lebih dominan secara ekonomi, secara budaya, sehingga menimbulkan respon dari intelektual-intelektual di negara itu untuk membaca pikiran, mengkonstruksi pemahaman mereka, kenapa negara saya dijajah, kenapa saya menjadi negara terkebelakang, kenapa perempuan tidak boleh bicara, kok susah amat sih mewujudkan keadilan untuk perempuan, kok susah amat sih negara ini mewujudkan kesetaraan bagi perempuan, ada apa sih, kenapa makhluk perempuan ini seperti ini. Itu diteropong dengan teori postkolonial. Kita bisa baca dengan cara mereka mengkonstruksi secara analitis tentang kondisi diskriminatif, tentang kondisi penindasan, tentang kondisi eksploitasi yang dilakukan oleh penjajah terhadap orang-orang di negara yang dijajahnya. Analisis mereka adalah analisis yang bersifat biner. Mereka melawan. Mereka tuh kenapa? Ya, terutama Frantz Fanon itu ya, ketika dia menjelaskan, karena dia adalah dokter ya, dokter bedah atau apa ya, Frantz Fanon, kenapa saya tidak boleh menolong orang yang berkulit hitam ketika dia bekerja di rumah sakit di negara Afrika sana? Nggak boleh, jangan. Frantz Fanon, kamu nggak boleh ngobati orang, kamu nggak boleh nolong perempuan yang melahirkan, kamu nggak boleh ngobati orang perempuan, kamu nggak boleh ngobati orang kulit hitam ya, kamu saya bayar untuk ngobati orang yang warna kulitnya sama dengan saya, putih atau putih kemerah-merahan, rambut blonde, tapi di luar itu nggak boleh. Itu dijualkan oleh Frantz Fanon dalam 2 novelnya ya. Itu di buku saya ada. Lalu ketika kita bicara representasi, kenapa angka 30 dipaksakan? Karena penindasan banyak dialami oleh perempuan. Representasi 30% suatu keharusan. Tapi sekarang kita nggak bisa 30%. Tetap 18, 16. Representasi perempuan di parlemen itu apa sih? Apakah selama representasi perempuan tidak terpenuhi berarti selama itu kita mengalami ketidaksetaraan? Boleh jadi. Tapi data harus kita suguhkan. Nggak boleh hanya pakai logika aja. Kenapa? Terus yang bersifat kritis, dimensi ketiga yang ini dimensi kritis normatif. Nanti saya mengajak Anda dalam beberapa teori, teori kosmopolitan, gitu ya. Itu saya mengajak Anda untuk mengevaluasi bagaimana tatanan politik itu dibentuk dan kita baca dengan perspektif feminis. Kita baca dengan perspektif kritis atau teori kritis. Kita baca juga dengan perspektif postkolonial. Bisa itu. Tatanan politik, Anda sering bilang kan, mungkin sebelum S2, Anda punya skripsi misalnya. Tatanan politik di Kementerian X itu sangat maskulin. Nah, itu kan Anda. Yang perempuan di eselon 1A cuma 1-2 orang, yang semuanya diisi laki-laki. Struktur diisi laki-laki. Sekjennya semua laki-laki. Anda bisa berhitung sekian berapa 50 kementerian sekarang. Berapa yang perempuan? Berapa yang laki-laki? Sekjennya perempuan berapa? Laki-laki berapa? Dirjennya laki-laki berapa? Perempuan berapa? Anda bisa berhitung. Dan itu bisa Anda analisis. Kenapa tatanan politik, struktur formal kuasa politik di lembaga pemerintahan, Kabinet Merah Putih, itu menunjukkan wajah maskulin,
Anda bisa jelaskan itu dari perspektif feminis. Anda bisa jelaskan dari perspektif teori kritis, maupun Anda bisa menjelaskan dengan menggunakan teori postkolonial. Apakah itu relevan untuk dibahas secara teori? Wajib dibahas dan sangat perlu. Karena apa? Karena kita bisa menyaksikan bahwa sepintar-pintarnya perempuan tidak mudah untuk duduk dalam struktur kekuasaan dengan posisi yang tertinggi. Orang nomor satu di kementerian sedikit. Saya tidak mengkaitkan dengan posisi gendernya ya. Misalnya, Menteri Keuangan, ya perempuan karena biasa jadi Menteri Keuangan di rumah tangga, jadi Menteri Keuangan negara juga perempuan. Itu analisis bias. Saya menghindari hal yang seperti itu. Ya, di balik peran-peran menteri-menteri yang berjenis kelamin perempuan, itu ada pertimbangan politik tertentu. Itu kalau kita mau menjelaskan dengan menggunakan teori, bukan hanya kenal, karena bukan hanya pengalaman, bukan hanya karena dia kader partai tertentu, bukan karena dia orang hebat di universitas, tapi ada pertimbangan politik. Itu berarti Anda harus memasukkan konteks si A, jenis kelamin perempuan, lulusan universitas dari luar negeri, dia menjadi menteri di Kementerian X. Ya, Anda analisis dulu itunya, konteksnya. Tapi kalau ada orang perempuan sama-sama lulusan luar negeri, dia ditempatkan dengan posisi yang sesuai gendernya, itu nggak menarik bagi saya. Menteri Keuangannya sekarang perempuan, saya nggak menarik, biasalah. Yang menarik dulu kan ketika Menteri Luar Negeri Bu Retno itu, menarik itu, karena selama ini Menteri Luar Negeri itu baru satu yang perempuan, Bu Retno itu. Itu menarik. Karena Kementerian Luar Negeri itu urusan diplomasi. Yang dianggap sangat diplomatis itu jenis kelaminnya laki-laki secara biologis. Menarik yang begini. Ya. Jadi hindari ya analisis-analisis yang common sense. Perempuan mesti jadi wakil, perempuan mesti dalam struktur jadi bendahara. Anda jangan gunakan analisis yang seperti itu. Nggak relevan. Tapi kita bongkar, karena Anda mahasiswa ilmu politik, teorinya juga banyak, Anda bisa menjelaskan. Si A jadi bendahara, bukan karena dia perempuan, tapi karena dia adalah punya kapital. Dia bisa menjadi mesin ATM. Dia adalah crazy rich di kotanya, di desanya, di perumahannya. Gitu, ya. Saya ngajak Anda untuk berpikir lain gitu. Jangan pakai analisis-analisis yang apa namanya itu bias gitu ya. Analisis selama ini kan bias. Wadek 2 harus perempuan, itu bias, nggak bisa dipertanggungjawabkan. Masa hari gini menempatkan perempuan menjadi wakil dekan urusan administrasi dan keuangan itu nggak menarik kalau dijelaskan tidak menggunakan teori postkolonial. Jadi Anda bisa menggunakan teori dengan dimensi kritis, yaitu feminisme atau postkolonial atau teori kritis, menjelaskannya kenapa perempuan-perempuan yang di fakultas, di universitas, itu menduduki posisi administratif. Anda menjelaskan, iya, karena perempuan itu lebih hati-hati, perempuan lebih sensitif, perempuan lebih efisien, nggak korup. Itu data tahun berapa? Tapi coba Anda sekarang ya, menganalisis dengan perspektif feminisme, mengungkap dimensi kritis dengan teori pasca kolonialisme, teori kritis. Kenapa perempuan menjadi sekretaris? Kenapa perempuan jadi wadek 2? Kenapa perempuan jadi bendahara? Kenapa perempuan jadi wakil? Maka bacalah dengan perspektif feminisme, teori kritis, atau postkolonial. Anda harus membongkar aspek politiknya. Perempuan yang ditangkap
sama negara, perempuan ditangkap oleh KPK ya banyak. Bupati kepala daerah yang ditangkap oleh KPK ya banyak. Padahal dulu 20 tahun yang lalu ketika negara dimanapun mencoba menghargai kemampuan dan kompetensi perempuan untuk tidak menempatkan perempuan dalam posisi yang sesuai gendernya, itu tantangan. Karena analisis-analisis politik historis ketika menjelaskan fenomena abad 20 pada saat kepala negara perempuan diidentifikasi, ternyata dia mempunyai trah dari orang tuanya. Kalau di Indonesia misalnya Megawati ya karena dia anaknya Soekarno. Lalu Perdana Menteri Pakistan yang ditembak, ya itu karena anaknya ya Benazir Bhutto ditembak karena bapaknya dulu Perdana Menteri Pakistan. Ali Bhutto punya anak jadi Perdana Menteri, ditembak juga Benazir Bhutto. Corazon Aquino jadi Presiden Filipina, menggantikan Ferdinand Marcos karena dia suaminya Aquino, tokoh oposisi. Gitu-gitu aja dong. Indira Gandhi, begitu juga, semua dilacak. Garing analisisnya, benar. Saya minta Anda tidak menggunakan analisis yang pas-pasan seperti itu. Tapi coba Anda menjelaskan kenapa Megawati bisa menjadi ketum, bisa menjadi presiden. Ya, Anda jelaskan coba gitu. Dengan perspektif kritisnya. Jadi buang ya perspektif-perspektifnya, dia anaknya presiden, dia anaknya perdana menteri, dia anaknya oligarki. Buang analisis yang begitu itu nggak relevan. Bukan teorinya relevan, tapi analisisnya Anda yang tidak relevan karena Anda tidak memasukkan konteksnya. Ya. Kalau Anda mau menganalisis misalnya banyak tertangkapnya kepala daerah, jadi bupati, jadi wali kota, tertangkap oleh KPK, coba Anda bongkar. Anda analisis secara mendalam dengan perspektif feminis. Ada apa? Oh, dia maling, dia koruptor, dia menyalahgunakan kekuasaannya. Kok bisa? Ada apa? Oh, Anda ditangkap karena melawan kebijakan pemerintah pusat. Anda ditangkap, perempuan itu ditangkap karena dia tidak mengizinkan, tidak menerbitkan surat investasi untuk investor. Gitu loh. Jadi bongkarnya dengan yang lain ya. Kalau kita membongkar tertangkapnya banyak kepala daerah perempuan yang dituduh korupsi, itu kalau kita membaca dengan perspektif feminis, postkolonial atau teori kritis, kita bisa memulai gambaran yang lain. Kita bongkar semuanya, jangan hanya data di permukaan. Si A ditangkap karena oh iya, dia lambat, sudah diperintahkan oleh pemerintah pusat, berikan dia izin, carikan dia tanah untuk investasi. Ternyata kerjanya lambat, bebaskan lahan, gusur sawahnya rakyat, nggak selesai-selesai, udah dikasih waktu 3 tahun, 5 tahun. Udah, tangkap aja KPK. Telepon KPK, tangkap lo, kan gitu ya. Meskipun ini saya nggak punya data ya, tapi saya hanya ingin mengatakan dengan kasus-kasus seperti ini, apa benar kepala-kepala daerah perempuan yang ditangkap itu akibat dari dia melakukan korupsi, merugikan negara. Gitu loh, ya. Nah, teori yang menawarkan perspektif kritis ini harus Anda pakai. Apa itu? Feminis dan postkolonial dan teori kritis. Feminis dan postkolonial itu masuk dalam mazhab teori kritis, critical theory. Oleh karena itu, ya, saya akan menyampaikan ini karena baru pengantar ya. Saya menyampaikan pada Anda bahwa apa relevansinya kita bicara teori? Relevansinya adalah Anda bisa menggambarkan tentang realitas. Kita bisa menggambarkan praktek kuasa. Kita bisa menggambarkan perubahan-perubahan politik. Kita bisa mendeskripsikan, menarasikan, menguraikan sepak terjang dari elit-elit yang memerintah.
Kita bisa menjelaskan realitas-realitas ketimpangan, ketidakadilan. Teorinya banyak itu, tapi yang populer adalah John Rawls, Nozick, Amartya Sen, karena teorinya banyak. Tapi yang umum itu cuma 2-3 itu. Kita juga bisa menjelaskan kekuatan-kekuatan perlawanan dari masyarakat. Nah, ini kita masuk ke perspektif kritis atau perspektif teori post-strukturalis. Orangnya siapa nama? Michel Foucault. Michel Foucault itu terkenal dengan konsepnya yang berjudul pengawasan. Bagi Foucault, sejak akhir abad 19, awal abad 20, dia menunjukkan fenomena yang ada di barat. Kenapa? Pengawasan itu selalu melekat dalam kehidupan keseharian manusia. Anda bisa mengambil contohnya kalau Anda mau pakai teori Foucault ya, tentang power/knowledge. Anda sekarang dengan menggunakan mobile phone dan semua data adalah digital, maka Anda diawasi oleh negara. Ya, makanya Anda kalau ngomongnya salah, Anda mengkritik pemerintah, Anda memberi masukan terhadap kelemahan pemerintah dalam menjalankan kuasa dan otoritasnya, Anda terpantau nomor HP-nya ini, Anda tiba-tiba dijemput oleh aparat, Anda diinterogasi, Anda dipenjara. Pengawasan. Kita bisa menjelaskan ini dengan perspektif Foucaultian. Tadi saya sebutkan di awal, kalau Anda merasa saya kulit hitam, saya orang miskin, saya orang cuma lulusan SD, masa saya nggak boleh berpartisipasi? Masa saya nggak boleh ikut demonstrasi? Masa nggak boleh bersurat kepada elit? Nah, ini diteliti oleh Charles Taylor, oleh Nancy Fraser, bahwa identitasmu apapun tetap harus diakui oleh negara. Gendermu, apapun harus diakui oleh negara. Hak-hak minoritasmu harus dijamin oleh negara. Karena negara kita adalah negara multikulturalisme. Paham ya? Jadi kalau Anda tertarik pada gender, hak-hak minoritas yang terancam, yang tidak dikomodasi, budaya-budaya minoritas juga nggak dianggap, nah Anda bisa menggunakan teori multikulturalisme. Anda bisa menggunakan juga teori-teori gender. Anda bisa menggunakan juga teori-teori keadilan. Oleh karena itu, sebenarnya tujuan kita kuliah teori ini apa? Saya menetapkan beberapa poin penting bahwa teori untuk mahasiswa S2, Anda wajib mengetahui perkembangan peta jalan tradisi intelektual pemikiran politik dari zaman sebelum Masehi sampai kontemporer. Yang kontemporer ini merupakan hasil cabaran dari teori-teori abad 19 dan abad 20. Misalnya, ketika kita bicara tentang teori masyarakat komunikatif dari Habermas, kita tidak bisa lagi full menggunakan teori ini. Karena teori Habermas sudah dicabar oleh para intelektual lain di luar Masak Frankfurt. Mencabar, mencari titik kritisnya. Ini sudah nggak relevan. Habermas, kamu ada yang salah nih dalam membangun teorinya. Mereka menyempurnakan terus. Ya. Lalu ketika kita menggunakan beberapa teori, sampai teori yang kritis, bahkan sekarang ada yang dengan teori post kritis, dan itu saya belum memahami dengan baik, Anda paling tidak bisa memilih. Banyak sekali teori, Anda pilih perspektif teoritisnya, karena semua teori itu bersifat kontestatif. Nggak ada teori yang sempurna bisa menjelaskan realitas, itu nggak ada.
Tapi Anda tidak boleh bersamaan menggunakan 5 teori. Nggak boleh. Pilih satu teori yang paling relevan, yang bisa menjawab dan menganalisis, menjelaskan realitas itu. Jika ada ketimpangan, Anda tinggal pilih. Ketimpangan yang terjadi pada siapa, kelompok apa. Kalau ketimpangan itu disebabkan oleh keadaan di mana disitu karena ada kelompok minoritas, Anda bisa menjelaskan pakai teori feminis, Anda bisa menjelaskan juga pakai teori postkolonial, atau Anda bisa menjelaskan pakai teori kritis. Atau Anda bisa menjelaskan pakai teori gender. Karena gender dia adalah gender minoritas, maka dia tidak boleh ikut kontestasi dalam pemilihan kepala daerah. Dia tidak boleh ikut kontestasi dalam pemilihan anggota House of Representative. Nggak boleh milih, nggak boleh dipilih. Seperti itu. Jadi, seru ya, belajar teori. Menurut saya itu seru. Karena di sini Anda juga teori itu menawarkan kerangka kerja teoritis. Dan Anda tinggal pilih, Anda tinggal seleksi sendiri. Ini relevan, ini nggak relevan. Ini jauh lebih nggak relevan. Itu tergantung Anda dalam menafsirkan, dalam menginterpretasi, dalam membaca peristiwa, dalam membaca realitas, dalam membaca gejala. Tinggal Anda pilih, pilihnya gimana? Anda kelompokkan dulu isu-isu politiknya. Ini isu politik lokal, ini isu politik global, ini isu politik nasional, atau apa? Supaya Pak Anda membungkus isunya tuh harus pas dulu. Ketika Anda melihat ini kepala desa sekarang dianggap misalnya tidak diperlukan, ya karena disinyalir kepala desa itu memberikan dampak yang buruk ya terhadap kehidupan demokrasi desa, ya terhadap kesejahteraan masyarakat desa, misalnya karena dana-dana bantuan desa itu dibagi-bagi untuk tetangganya, teman dekatnya, saudaranya, keluarga besarnya, tim suksesnya, ya seperti itu. Nah ini harus Anda bungkus dulu isu politiknya, ada di level mana dia? Isu politik desa, subnasional, subnasionalnya desa, kabupaten, kota, provinsi, atau ada di skala nasional, atau ada skala internasional. Nah, kemudian ketika Anda sudah ketemu teorinya, maka Anda tidak lupa untuk membuat rumusan yang berupa kontribusi kebijakan. Yang biasa disebut dengan istilah rekomendasi kebijakan. Saya meneliti ini, menggunakan teori ini, karena teori ini relevan digunakan untuk menjelaskan ketimpangan yang dialami perempuan di desa X. Perempuan desa X tidak terjangkau oleh kebijakan sehingga mereka menjadi masyarakat yang terkebelakang. Nggak ada air bersih, nggak disediakan infrastruktur transportasi, nggak ada jembatan, gitu loh ya. Ini Anda cara membacanya dulu, dan teori itu tugasnya adalah membantu. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Wow, dia ada pertanyaan Anda? Franciscus, Rindu, ada pertanyaan Rindu? Sanet, ada pertanyaan Yopi? Pengantar aja ya, pengantar. Nanti kuliah benerannya di kelas. Iya, ada pertanyaan. Ya, silakan. Mungkin ini lebih ke melihat yang situasi yang baru-baru saja terjadi sih, Prof. Ketika aksi tanggal 25 Desember. Saya mengingat dari materi kita kemarin waktu di matrikulasi, Prof menjelaskan tentang teori Karl Marx tentang kelas sosial dan hegemoni dari autoliberasi. Nah, ketika jelas balik dulu, ketika zaman SBY, BBM naik berapa rupiah itu kan demonya sampai berbulan-bulan. Lalu ketika Jokowi menaikkan BBM dari 2010 praktis tidak ada aksi yang begitu besar. Nah, tapi yang saat ini terjadi akibat dari
salah kata yang dilakukan oleh DPR itu membuat aksi begitu masifnya gitu. Saya hanya penasaran, Bro, ketika teori apa hegemoni dari integrasi itu kita lihat apakah itu tidak relevan dengan kejadian yang ini. Terus bagaimana kita melihat atau menganalisa kejadian yang baru saja terjadi, Bro? Karena kan banyak juga dari mantan anggota BIM itu mengatakan bahwa ini ada aktor asing dan lain-lain begitu. Kita Ya. sebagai mahasiswa pasca sarjana ilmu politik, bagaimana Prof melihat kejadian ini dan menggunakan teori apa yang paling relevan? Terima kasih. Baik, ini pengenalan aja untuk saya menawarkan cara membaca fenomena ya. Bagi seorang intelektual, pembelajar, ya, itu abaikan dulu lemparan-lemparan isu dari elit. Bilang, ini ada perusuh, ini ada yang membonceng terhadap tindakan mahasiswa. Oh, ini ada sponsornya, kita abaikan dulu itu. Kita tampung semua itu dalam fenomena. Anda urutkan fenomenanya. Satu, tuntutan demonstrasi mahasiswa yang dimulai dari 25 Agustus. Itu dia demo di depan gedung DPR. Mahasiswa yang demo selalu menggunakan jaket almetnya, jaket alma mater. Kedua, selain mahasiswa ada eksponen-eksponen masyarakat, civil society. Ketiga, ada eksponen civil society lain yang bernama ojol. Keempat, ada ibu-ibu yang juga mensupport dengan menyediakan air botol, air mineral dalam botol. Yang kelima, ada peserta lain yang bertugas mengamankan, polisi, ada BRIMOB, dan lain-lain. Anda jabarkan dulu ya, saya menyampaikan ini penting karena kita ilmuwan itu kan kalau mengkaji kan harus ada berbasis data, bukan omongan, bukan rumor, bukan gosip. Kalau kita ngomong, elitnya ngomong tuh ya, ini ditunggangi, ini ada investor yang disebut X, kita buktikan dulu, karena kita tidak bisa menganalisis data itu secara common sense dari omongan-omongan, rumor-rumor itu nggak boleh karena nggak bisa dipertanggungjawabkan. Yang pasti Anda harus membingkai seperti itu, kemudian kita cemplungkan konsep keadilan. Tadi Anda melihat hegemoni, oh dulu nggak apa-apa kok demo, orang dihegemoni, kesadarannya dibungkus dengan bansos. Kesadaran kita dulu dibungkus semua, jangan sampai meletek. Kesadaran kita dibantu dengan bansos, kesadaran kita dibungkus dengan beras untuk rakyat miskin. Gila ya, program tuh namanya aneh. Raskin, beras untuk rakyat miskin 10 kilo. Dengan beras yang tidak layak makan, kata yang menerima ya, saya punya riset tentang itu. Lalu ada bantuan untuk orang miskin juga, bantuan sosial, BLT, bantuan langsung tunai, ngantri semua di kantor pos. Sedangkan yang ngantri bukan orang miskin. Orang pada naik motor baru, motornya bagus-bagus, parkir di kantor pos itu di Kebun Rojo itu Surabaya penuh. Saya lihat aja. Kita biasa kan jadi pengamat gitu ya. Wih, orang kaya nih dapat bantuan. Terus lagi bansos. Terus ada bantuan-bantuan untuk menyekolahkan anak karena di desa banyak anak tidak bisa melanjutkan sekolahnya, tidak bisa beli seragam. Kasihlah program yang di dalam tanggung jawab Wakil Presiden saat itu ya, Pak Budiono sebagai Wapres, bertanggung jawab terhadap kondisi masyarakat yang seperti ini. Terbitlah program PKH. Keluarga diberi harapan supaya hidupnya baik. Program PKH. Program PKH itu Anda bisa lihat dari teori keadilan. Memberi harapan. Kalau sudah sekolah, tapi belum nasibnya baik, ya sudah. Gitu. Yang jelas di situ negara sudah bertanggung jawab memberi bantuan. Ya, kriterianya adalah kemiskinan di tingkat rumah tangga. Kriterianya sulit itu, Mas Yopi ya, sulit. Ada pendamping PKH.
Anda tidak akan memperoleh bantuan PKH, program keluarga harapan, kalau Anda punya meteran listrik 450 watt, nggak boleh. Rumah Anda tembok, keramik, punya kamar mandi, punya sapi, nggak boleh. Harus real secara empiris. Anda miskin, nggak punya apa-apa, asal berada dalam rumah tangga. Ini bukan keluarga ya, analisisnya PKH itu rumah tangga miskin. Kasihlah tiap 3 bulan sekali untuk beli seragam, untuk beli buku, untuk transport dan lain. Jadi yang pas gimana kita? Kalau Anda mau hegemoni, boleh hegemoni. Tapi kita harus dalam dulu. Jangan mengambil sepotong ketika memakai konsepnya si Gramsci ini. Kita jangan melupakan, maka saya tadi mengingatkan di awal, mohon ketika Anda memilih teori, masukkan konteksnya dulu. Anda jangan ngeklaim teori nggak relevan, jangan. Teori itu semua relevan. Teorinya Plato, normatif itu tetap relevan. Asal kita sebagai peneliti, sebagai pengkaji, sebagai pembelajar, sebagai analis, mampu merumuskan konteksnya. Ini kenapa mahasiswa pada turun ke jalan, demo di depan gedung DPR, ada apa? Ada ketidakadilan, banyaknya kemiskinan, banyaknya kebijakan yang pro pada elit, banyaknya kebijakan yang merugikan rakyat. Harus baca itu dulu. Jadi yang penting apa? Rumuskan isu, masukkan konteksnya. Setelah itu pilih teori. Karena teori yang bagus, menurut saya teori semua itu bagus. Nggak ada teori yang melepaskan konteksnya. Mulai dari zamannya Plato, Aristoteles, masuk ke Thomas Hobbes, John Locke, semua ada konteksnya. Ya. Termasuk teori-teori feminis postkolonial, semua ada konteksnya. Oleh karena itu, saya harus mengingatkan berulang-ulang untuk mahasiswa S1, S2, S3. Saya selalu bilang, kalau kita milih teori, urutkan isunya, identifikasi isunya, kemudian masukkan konteksnya. Kalau kita salah memasukkan konteksnya, ini ada demo, konteksnya ada hilangkan, ya teorinya pasti ada salah. Konteks, berpikir kontekstual, supaya apa? Kita bisa menempatkan gagasan politik itu dalam konteks yang sesuai. Supaya ini bisa membantu kita sebagai analis untuk tidak salah teori. Ya. Nah, kalau tadi Anda bilang ini hegemoni, iya benar, zaman itu hegemoni. Kebijakan-kebijakan yang pro orang miskin itu banyak sekali digelontorkan oleh negara. Supaya memang masyarakat tidak terbangun kesadaran kritisnya. Tapi sekarang kan kebalik. Bukan rakyat yang dibantu, tapi elit politik, politisi yang terpilih melalui mekanisme pemilu, yang selalu diberi tunjangan. Ya, diberi tunjangan, diperhatikan. Ada rumah aspirasi yang setiap tahun berapa kali, ya, untuk ketemu dapilnya. Apakah relevan? Saya kemarin kuliah di S2 ya, yang tata ruang apa itu saya lupa. Apakah relevan? Relevan. Anggota DPR yang adalah wakil rakyat, ketika mereka membuat kebijakan harus kembali ke konstituennya. Coba pikirkan. Menurut saya nggak harus. Ngapain? Lu sudah di parlemen, sudah kepilih. Lu bisa di situ karena lu menggunakan partai. Ketika sudah di House of Representative, di gedung DPR MPR, maka yang harus disuarakan adalah rakyat. Bukan pendukung partai, bukan konstituen partai, bukan konstituen dapil. Itu yang salah secara kebijakan. Gitu. Coba kita bongkar tuh teorinya Rousseau itu gimana. Kita menggunakan kontrak kan, memilih wakil rakyat, memperjuangkan rakyat. Bukan rakyatnya partai A, bukan rakyatnya partai B yang ada. Ya rakyat. Berangkatnya bersama-sama dari partai, tapi ketika di parlemen,
Ya rakyat yang ada, kepentingan rakyat. Kita pakai dapil kan untuk memudahkan proses seleksinya aja. Si A supaya kepilih ya udah dapil 1, dapil 2 untuk DPR. Ya, basisnya adalah kabupaten, kota. Kalau DPD basisnya provinsi. Kalau DPRD basis dapilnya kecamatan. Udah jelas. Itu hanya cara menyeleksi aja. Tapi pas kalau sudah Anda nanti kepilih jadi anggota DPR di provinsi, Anda harus menyuarakan provinsi ini butuh apa, rakyat ini butuh apa, rakyat Jatim ini butuh apa, harus Anda suarakan itu. Bukan Anda, enggak, saya tadi berangkat dari dapil X, ya udah saya tanggung jawab ke dapil X aja. Bukan itu, ya ini salah menurut saya, salah. Tapi gimana, saya bukan ketum partai, nggak bisa saya ngasih tahu dan mengoperasikan mekanisme proses seleksi secara demokratis. Ingat, itu parlemen. Bahasa dalam filsafat kontrak sosialnya itu host of representative. Saya ulang-ulang ini. Host of representative. Parlemen. Rumah rakyat. Paham ya? Jadi Anda bisa pakai teori apa? Pakai teori keadilan. Anda bisa pakai teori keadilan. Mau Anda pakai teori keadilan normatif, silakan. Atau Anda mau pakai teori keadilan yang empiris, juga silakan, boleh. Ya, gitu Yopi ya. Jadi Anda bisa tidak hanya hegemoni, Anda kalau ini, oh ya ini hegemoni bisa-bisa, tapi ada lagi yang lebih relevan, ini rakyat menuntut keadilan. Tapi keadilan dibentrokkan dengan isu-isu yang lain. Sehingga di situ orang banyak yang memanfaatkan isu. Akhirnya banyak yang intervensi. Intervensi bukan satu dua pihak, tapi akhirnya menimbulkan kerusuhan. Perusuh-perusuh itu yang merasa terganggu dengan aksi-aksi isu-isu yang dibawa oleh mahasiswa. Mahasiswa itu hanya menginginkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Uang itu jangan diperuntukkan untuk elit-elit politik, tapi bagilah ke semua sesuai dengan karakteristik. Negara mau menggunakan karakteristik apa? Kemiskinan, ketidakmampuan, atau apa? Monggo. Itu loh. Ya, teori itu banyak. Maka itu ketika Anda memilih teori, jangan lupakan isu itu harus Anda hubungkan dengan pertanyaan Anda. Anda ingin mengeksplor atau menganalisis tentang gerakan masif mahasiswa di Indonesia di depan gedung DPR 25 Agustus kemarin. Maka Anda ngapain sih mahasiswa ini demo? Rumuskan dulu pertanyaannya. Anda latihan berfilsafat. Karena filsafat itu jembatan antara teori dan praktek. Ya, Anda harus bisa berpikir filosofis. Kalau Anda tidak bisa berpikir filosofis, ya yang abstrak, yang dianggap ini sebagai gagasan normatif yang baik, moral, maka Anda tidak akan bisa memberikan resolusi. Anda tidak akan mampu membuat rekomendasi kebijakan. Paham ya? Jadi kalau saya mengatakan gini, mahasiswa ini lagi menyuarakan ketidakadilan. Mahasiswa lagi berjuang untuk mewujudkan keadilan. Mahasiswa hanya mengingatkan kepada para politisi di DPR itu karena dia yang membuat kebijakan. Dia yang menentukan anggaran. Yang ngedok anggaran itu dia. Kita harus bongkar. Oh, ternyata APBN banyakkan untuk elo ya. Untuk rakyat sedikit. Ya, mereka akhirnya nggak terima kan. Saya kan kerja. Saya kepilih ini butuh uang ratusan miliar. Kamu nggak punya modal. Akhirnya mereka sampai tidak terkontrol kan ucapannya itu. Sayang itu. Mereka lupa. Mereka ada di situ karena
kontrak sosial. Sejarahnya kontrak sosial, kontrak politik. Tapi kontrak politiknya bukan untuk konstituen dia di dapilnya, tapi untuk seluruh rakyat Indonesia. Kan lembaga itu ada untuk demokrasi. Demokrasi apa? Demokrasi perwakilan. Nah, gitu. Jadi urutannya itu seperti itu. Jadi Anda sekarang saya minta belajar untuk berpikir latihan filosofis. Mengabstraksikan isu. Ini orang demo terus ada apa sih? Pasti ada tujuan yang ingin dicapai. Filosofi itu selalu berkaitan dengan yang baik, yang benar. Nilai baik dan benar itu bersifat universal. Oleh karena itu selalu dikaitkan dengan aspek moral. Nah, kalau Anda sudah bisa berpikir filosofis, maka itu menjadi jembatan. Bagaimana nanti Anda bisa memilih teori dan prakteknya. Saya kasih contoh. Haruskah pemerintah memprioritaskan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia? Haruskah pemerintah berpihak kepada rakyat miskin kota? Itu kan marsnya mahasiswa itu. Ya, yang mahasiswa pasti pernah menyanyikan lagu. Ya. Buruh tani, rakyat miskin kota bersatu. Bagus itu. Itu lagu tahun berapa? 2019 ya, tahun 2012, saya lupa itu. Itu siapa yang menciptakan? Coba perhatikan baik-baik lirik lagu itu. Itu kan memuat nilai keadilan. Lagu itu berpesan, memuat pesan nilai-nilai keadilan bahwa pemerintah, penguasa negara harus bisa memberikan atau membuat kebijakan yang memberikan prioritas kepada keadilan, kepada kesetaraan, kepada kebebasan. Jangan dikit-dikit ditangkap, dikit-dikit ditangkap. Tapi kalau Anda melihat, kita ngomong ngawur, ketangkap, kelacak lo di WA, maka Anda sering kan, WA Anda dihack, handphone Anda dihack. Karena Anda kelacak, mungkin terlalu kritis. Terekam sama Kementerian Komdigi. Oh sih, dilacak, dipelajari, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan, tangkap Anda. Datangi kos-kosan Anda. Interogasi. Udah, Anda ditirai besi. Ini loh yang kita pelajari. Jadi, banyak sekali pertanyaan tentang keadilan. Bagaimana negara, bagaimana pemerintah harus menjamin kebebasan bagi mahasiswa, bagi civil society. Karena kebebasan itu juga nanti terkait dengan sikap kritis. Bagaimana cara memberikan jaminan kebebasan pada mahasiswa? Oh, buat saluran khusus. Ya, kalau ada mahasiswa yang kritis, hubungi PO Box dulu kalau zaman Orde Baru. Zaman awal-awal reformasi. Anda bersurat di situ. Atau kirim ke mana, link apa. Harusnya gitu. Kalau memang Indonesia tidak mau dibilang krisis. Kita kan sama negara-negara di luar kan dianggap sudah mengalami krisis. Ya, bahkan yang sangat mengejutkan itu ada upaya yang ingin melakukan kudeta. Aduh, itu serem. Kalau sudah kudeta berlaku jam malam, udah habis itu kebebasan kita. Udah habis itu demokrasi. Nah, tapi Anda sebagai mahasiswa, paling tidak Anda bisa membacakan fenomena itu dengan teori. Kalau dengan teori pasti Anda akan tahu praktiknya gini, teorinya begini. Ya, oleh karena itu, ya, nanti Anda secara perlahan ya saya menyampaikan ini. Tapi untuk materi ini tadi saya juga diingatkan oleh Mbak Dwi. Materi matrikulasi saya itu saya sudah lupa ya. Gitu. Jadi tolong diingatkan ya, saya di matrikulasi itu memberi materi apa gitu ya, di kelas saat itu. Tapi Anda masih punya banyak kesempatan untuk berdialog, berdiskusi, berbicara, membahas tentang teori politik ini selama 1 semester. Ini bagian introduksi, pengantar, saya sudah mengenalkan kepada Anda
Mengapa kita penting belajar teori politik? Apa aja ruang lingkup teori politik bagi mahasiswa magister politik? Lalu kita bicara dasar-dasar klasik dari teori yang dibuat oleh para filsuf sebelum Masehi sampai Masehi. Kita baca tapi tidak semua. Lalu kita masuk ke zaman pertengahan ya, Machiavelli. Itu saya singgung dikit-dikit ya, ada Agustinus, ada Thomas Aquinas, Machiavelli. Kita bahas dikit-dikit karena mereka bicara tentang peran agama dalam kekuasaan. Lalu saya sedikit mungkin bicara tentang tradisi kontrak sosial. Kenapa ini perlu saya sampaikan? Karena ini menjadi dasar untuk teori keadilan. Kita bicara tentang teori demokrasi, representasi, power, /knowledge, identitas, multikulturalisme, feminis, postkolonial, teori kritis, dan lain-lain. Jadi banyak teori nanti yang, kalau mungkin Anda ada request untuk membahas teori apa, kita bahas bersama di kelas. Baik, saya cukupkan dulu untuk pertemuan pertama dari mata kuliah teori politik. Nanti bagi yang ikut mata kuliah saya, negara pasar masyarakat, silakan siap di jam 13. Seperti itu ya. Baik, saya cukupkan. Terima kasih Anda sudah bergabung di kuliah saya. Untuk materi ringkasan, saya janji memang ya akan saya taruh semua materi saya di Hebat e-Learning ringkasan. Insya Allah hari Jumat ada waktu libur sama Sabtu, karena Minggu itu saya ngajar untuk kelas S3 Banyuwangi. Jadi saya itu nggak ada libur Senin sampai Minggu ya. Luar biasa ya. Tapi saya senang ngajar ya, berbagi ilmu.